Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Yulvia Agustina dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Kinerja Perusahaan Ditinjau dari Kepemilikan Keluarga, Kehadiran Dewan Komisaris Wanita dan Dewan Direksi Wanita. Kinerja perusahaan adalah ukuran keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional yang dapat dilihat dari laporan keuangan. Hal ini menurut Reswari 2019 dalam Meiliana dan Event 2022. Rasio profitabilitas (return on asset) dapat digunakan sebagai indikator kinerja keuangan karena dapat mengukur aktivitas manajemen ketika menghasilkan aset untuk menghasilkan laba. Hal ini menurut IRMA 2019. Kinerja perusahaan dapat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan keluarga, Dewan Komisaris Wanita, dan Dewan Direksi Wanita. Pada saat ini, bisnis keluarga sudah dianggap sebagai salah satu bentuk organisasi yang penting dan berbeda. Entitas bisnis yang berbeda dan signifikan secara ekonomi dapat dipandang dari banyaknya bisnis keluarga. Hal ini menurut Remiasa dan Wijaya 2014 dalam Venusita dan Agustia 2021. Berdasarkan hasil survei PricewaterhouseCoopers atau PwC 2014 Indonesia dengan judul Survei Bisnis Keluarga 2014, Indonesia memiliki lebih dari 95 perusahaan yang berbasis bisnis keluarga. Johnson dan McLean 1976 menyatakan teori keagenan yaitu pembahasan teoritis mengenai perbedaan masalah kepentingan yang muncul antara pihak manajemen dan pemilik atau prinsipal. Teori keagenan merupakan pemberdayaan wewenang oleh pemilik terhadap pihak manajemen ketika menjalankan perusahaan berdasarkan kontrak yang telah disepakati dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut Venusita dan Agustia 2021, di negara Indonesia, keberadaan wanita di posisi puncak manajemen merupakan topik yang sangat menarik karena ada anggapan pria masih diyakini cocok untuk menempati posisi manajemen puncak. Minimnya jumlah perempuan yang berada di posisi puncak dimungkinkan akibat adanya perbedaan pandangan tentang penyebab kesuksesan yang diraih oleh pria dan wanita. Menurut Zhao dan kawan-kawan 2021, dengan adanya fenomena perusahaan dengan kepemilikan keluarga dan keberadaan wanita dalam manajemen puncak perusahaan, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini juga untuk memperluas hasil penelitian terdahulu, yaitu mengamati kepemilikan keluarga dan keberadaan wanita dalam posisi puncak manajemen perusahaan. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yaitu salah satu tolak ukur kesuksesan perusahaan dalam mengoperasikan kegiatan operasional yang dapat dilihat dari laporan keuangan. Menurut Reswari 2019 dalam Meiliana dan Event 2022, indikator pengukuran yang dapat dijadikan untuk menilai kinerja perusahaan yaitu ROA yang menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan profit dari aset. Semakin besar nilai ROA, maka dapat dikatakan semakin baik kinerja perusahaan. Menurut IRMA 2019, rumus ROA yaitu ROA sama dengan laba bersih dibagi dengan total aset. Yang kedua, kepemilikan keluarga. Kepemilikan keluarga merupakan suatu perusahaan di mana sahamnya mayoritas dimiliki oleh keluarga. Sebuah perusahaan dikatakan dimiliki oleh keluarga apabila keluarga tersebut terlibat sebagai controlling shareholder atau memiliki saham setidaknya 20% dari voting rights serta sebagai pemilik saham paling tinggi daripada shareholder lainnya. Jaini et al. 2018. Yang selanjutnya, Dewan Komisaris Wanita. Dewan Komisaris yaitu organisasi perusahaan yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan umum dan atau khusus dengan berdasar pada anggaran dasar dan memberi nasihat kepada direksi. UU nomor 40 tahun 2007. Dewan Komisaris Wanita diukur dengan variabel dummy 0 jika perusahaan tidak terdapat Dewan Komisaris Wanita dan 1 jika perusahaan terdapat Dewan Komisaris Wanita. Selanjutnya ada Dewan Direksi Wanita. Dewan Direksi adalah suatu organ perusahaan
yang mengurus kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta memiliki wewenang sekaligus tanggung jawab mewakili perseroan secara hukum dan di luar pengadilan berdasarkan ketentuan anggaran dasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dewan Direksi Wanita diukur dengan variabel dummy 0 jika perusahaan tidak terdapat Dewan Direksi Wanita dan 1 jika perusahaan memiliki Dewan Direksi Wanita. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Hipotesis yang pertama yaitu kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hipotesis yang kedua, Dewan Komisaris Wanita berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hipotesis yang ketiga, Dewan Direksi Wanita berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hipotesis keempat, Capital Adequacy Ratio atau CAR berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Yang terakhir, hipotesis yang terakhir yaitu Loan to Deposit Ratio atau LDR berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Untuk selanjutnya ada metode penelitian. Survei menggunakan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dan menerbitkan annual report selama tahun 2016 hingga 2019. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini dengan prosedur pengambilan sampel mempertahankan jumlah observasi yang sama sepanjang tahun penelitian yang digunakan oleh peneliti. Untuk sampel yang saya gunakan, yang pertama yaitu perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016 hingga 2019 berjumlah 45 perusahaan. Yang kedua, perusahaan perbankan yang baru listed pada tahun sampel ada 8 perusahaan. Data perusahaan perbankan yang tidak tersedia dalam penelitian terdapat 2 perusahaan. Jumlah data yang tersedia terdapat 35 perusahaan. Jumlah data yang tersedia dikali 4 tahun menghasilkan 140 data. Yang selanjutnya ada data ekstrim atau outlier sejumlah 7, sehingga total data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 133 data. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, uji deskriptif. Variabel family owned menunjukkan terdapat 53,4% perusahaan family dan non-family sebanyak 46,6%. Family owned memiliki nilai minimal 0 dan maksimal 1 dengan rata-rata 0,5338 dengan standar deviasi 0,5007. Yang kedua, KWD. Perusahaan yang terdapat Dewan Komisaris Wanita sebanyak 51,1%, sedangkan yang tidak terdapat Dewan Komisaris Wanita sebanyak 48,9% dengan nilai minimal 0,00 dan maksimal 1,00 dengan rata-rata nilai 0,5113 dengan standar deviasi 0,50176. Yang selanjutnya, Dewan Direksi Wanita terdapat 69,2% Dewan Direksi Wanita dan yang tidak terdapat Dewan Direksi Wanita sebanyak 30,8% dengan nilai minimal 0,00 dan maksimal 1,00 dengan nilai rata-rata 0,617 pada standar deviasi 0,46352. Selanjutnya, variabel dependent ROA memiliki nilai minimal negatif 9,58 dengan nilai maksimal 4,00 dengan rata-rata 1,2080 pada standar deviasi 1,86382. Yang selanjutnya, variabel CHAR memiliki nilai terendah 1,84 dengan nilai tertinggi 90,10 pada standar deviasi dengan nilai rata-rata 22,7457 pada standar deviasi 10,47728. Selanjutnya ada LDR memiliki nilai minimal 48,77 dan nilai maksimal 163,00 dengan rata-rata 86,9527 pada standar deviasi 16,38327. Selanjutnya ada uji normalitas. Pada gambar tersebut mendefinisikan bahwa data plotting searah dengan garis diagonal, maka dapat disimpulkan data dalam model regresi menggunakan return on asset mendekati data asumsi normalitas, sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut memiliki distribusi normal.
Yang selanjutnya ada uji autokorelasi. Pada tabel tersebut mendefinisikan bahwa nilai Durbin-Watson yaitu 2,027 dan DU 1,7954. Nilai DU kurang dari D kurang dari 4 min DU dapat diartikan bahwa nilai Durbin-Watson berada di antara 1,7954 kurang dari 2,027 kurang dari 2,2046, sehingga dapat dikatakan data tersebut tidak menunjukkan adanya gejala autokorelasi. Yang selanjutnya, uji heterokedastisitas. Pada gambar tersebut mendefinisikan bahwa plot menyebar secara random serta tidak memiliki pola bergelombang dan titik terletak di atas dan di bawah angka 0. Dapat dikatakan data dalam penelitian ini tidak ada gejala heterokedastisitas. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Tabel tersebut mendefinisikan bahwa nilai toleransi variabel untuk variabel bebas, family on, KWD, dan DWD. Disimpulkan nilai toleransi lebih dari 0,10 serta nilai VIF kurang dari 10, maka dapat diartikan model regresi tidak terjadi gejala multikolinearitas. Model regresi dapat dilanjutkan. Yang selanjutnya, analisis regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda berfungsi memprediksi pengaruh variabel X terhadap variabel dependen Y. Dari tabel di atas dapat diketahui sebagai berikut. Rho A sama dengan min 1,275 ditambah 0,045 family on ditambah negatif 0,467 ditambah 0,975 KWD ditambah 0,009 char ditambah 0,021 LDR ditambah E. Yang selanjutnya ada uji parsial atau uji T. Tabel di atas mendefinisikan bahwa 1. Nilai T hitung dan T tabel family on sebesar 0,133 kurang dari 1,9788 dengan signifikasi 0,894 lebih dari 0,05, maka family on tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua, KWD menunjukkan nilai sebesar min 1,465 kurang dari 1,9788 dan signifikasi 0,146 lebih dari 0,05. Disimpulkan KWD tidak memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja perusahaan. Yang selanjutnya, DWD sebesar 2,757 lebih dari 1,9788 dan signifikasi 0,007 kurang dari 0,05. Diketahui variabel DWD memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Yang selanjutnya, LDR sebesar 2,055 lebih dari 1,9788 dan signifikasi 0,42 kurang dari 0,05. Maka dapat diketahui LDR secara parsial memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Yang selanjutnya, char sebesar 0,592 kurang dari 1,9788 dan signifikasi 0,555 lebih dari 0,05, sehingga dapat diketahui char tidak mempengaruhi kinerja perusahaan. Pembahasan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh pada kinerja perusahaan perbankan. Status kepemilikan keluarga maupun non-keluarga tidak mempengaruhi kinerja perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan perbankan diawasi langsung oleh Bank Indonesia, sehingga dalam struktur perusahaan, manajemen puncak merupakan seorang profesional yang memiliki kompetensi yang mumpuni untuk mengelola perusahaan serta dipilih dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Penelitian ini didukung oleh Venusita dan Agustia 2021. Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, namun bertolak belakang dengan penelitian Ade dan Sainawati 2020 yang menemukan bahwa perusahaan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap Tobin, Skew, dan Roa. Yang selanjutnya, Dewan Komisaris Wanita tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan perbankan. Dewan Komisaris Wanita dalam perusahaan memiliki peran mengawasi manajemen operasional perusahaan yang dijalankan oleh Dewan Direksi. Maka, Dewan Komisaris Wanita tidak terlibat ketika pengambilan keputusan perusahaan yang diambil oleh Dewan Direksi. Perbedaan pengambilan risiko antara wanita dan pria mendorong perusahaan untuk membuat keputusan yang cenderung tidak berisiko sehingga menghasilkan
menghasilkan outcome yang kurang stabil. Hal ini menurut Ramadhani dan Adaryani 2015. Selanjutnya, Dewan Direksi memiliki peran dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dengan adanya Dewan Direksi, wanita dianggap memiliki potensi dalam meningkatkan kinerja perusahaan melalui cara dengan memberikan usulan, pendekatan, dan memberikan pandangan yang berbeda pada saat diskusi dalam rapat. Yang selanjutnya, mampu memberikan sinyal yang positif kepada pemangku kepentingan perusahaan, mampu membangun citra perusahaan yang positif, serta mampu mempertahankan keunggulan perusahaan yang kompetitif. Dewan Direksi Wanita dapat memperluas sudut pandang dalam proses perencanaan yang strategis, mampu memecahkan masalah. Kehadiran Dewan Direksi Wanita dapat memperkaya sumber daya manusia dalam perusahaan. Hal ini menurut Mardiati 2017 dalam Karina dan Santi 2021. Hal tersebut didukung oleh Novandri dan Sunarjanto 2016 yang menyatakan Dewan Direksi Wanita memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Disebabkan wanita menduduki posisi top manajemen memiliki kemampuan dan kualitas yang luar biasa. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Penelitian ini menemukan bahwa status keluarga tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan perbankan. Status kepemilikan keluarga maupun non-keluarga tidak mempengaruhi kinerja perusahaan dikarenakan perusahaan perbankan diawasi langsung oleh Bank Indonesia. Dewan Komisaris Wanita tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan perbankan disebabkan Dewan Komisaris berperan mengawasi manajemen operasional perusahaan yang dijalankan oleh Dewan Direksi sehingga tidak terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan yang diambil oleh Dewan Direksi. Dewan Direksi memiliki pengaruh pada kinerja perusahaan perbankan karena memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Keberadaan wanita di dalam keanggotaan Dewan Direksi mempunyai potensi guna meningkatkan kinerja perusahaan karena mempunyai sudut pandang yang positif serta mampu memecahkan masalah dalam perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.